Sebut saja namaku Andri. Hal ini berawal ketika aku berbohong pada teman-temanku bahwa aku adalah orang yang sensitif, bahkan bisa melihat hantu. Tidak dipungkiri, hal-hal yang berbau horor, misteri, yang seram-seram itu disukai oleh orang-orang. Ketika itu aku masih duduk di bangku SMA. Dan saat itu di kelasku sedang ramai membicarakan tentang sosok-sosok hantu, penampakan-penampakan yang beredar di media sosial. Ada seorang perempuan di kelasku itu, sebut saja dia Cika. Ketika melihatnya sangat antusias dengan hal-hal misteri dan horor, terlintas di pikiranku saat itu untuk mencari cara untuk mendekati Cika. Dan ketika Cika dan teman-temannya sedang membahas hal itu, aku masuk ke dalam obrolannya dan bilang, aku cukup sensitif dan bisa melihat hal yang mungkin tidak terlihat. Aku bilang, selama ini aku merahasiakannya karena takut teman-temanku malah ketakutan. Tapi karena teman-temanku yang lain sekarang penasaran dengan hal seperti itu, ya sudahlah, aku bilang, aku ini anak indigo. Konten aku menjadi pusat perhatian saat itu. Aku mulai mengarang cerita-cerita bagaimana akhirnya aku bisa melihat sosok-sosok seram di rumahku. Dan tak jarang aku pun memanggil mereka untuk masuk ke dalam tubuhku. Bukan kesurupan, tapi nyurup. Sesuai ekspektasiku, Cika akhirnya bisa mengobrol denganku. Hari-hari berlalu. Setiap jam istirahat, teman-temanku berkumpul di meja dan ingin mendengar cerita-cerita seram ketika aku bertemu dengan makhluk halus. Kuceritakan mulai sejak aku kecil di rumah, lalu ketika aku sedang jalan-jalan di mall, di dalam bioskop, bahkan di sekolah ini. Ku bilang aku pernah bertemu sosok Belanda di lorong kelas. Di dalam toilet laki-laki ada sosok perempuan tanpa kepala, ku bilang. Lalu di lantai 2 sekolah kami, ku bilang ada sosok jin yang besar, penuh bulu, hitam dan matanya merah. Ketika aku bercerita seperti itu, teman-temanku merinding. Bahkan ku bilang ada satu sosok yang menurutku paling seram di sekolah itu. Sosok kuntilanak merah. Ku bilang kalau itu sih sering jalan-jalan di kelas,
ke lorong, kantin, bahkan toilet perempuan. Dan munculnya tidak malam hari. Saat sedang belajar, sosok itu kadang menyerupai salah satu di antara kita dan ikut belajar. Padahal orangnya sedang sakit, gak masuk. Seakan cocok logi. Ternyata ada yang pernah melihat dan mengalami hal-hal seperti itu juga. Temanku berkata, oh ternyata mungkin yang kemarin dilihat di kelas sebelah itu sosok si merah ini kali ya yang nyerupain. Karena kemarin ada yang gak masuk, tapi salah satu temannya ada yang lihat dia masuk. Kebetulan nih. Dan tiba-tiba terbesit ide di pikiranku. Bentar. Ini pas kita ngomongin kayak gini nih, ini datang nih sosoknya nih. Dia marah tuh. Aduh, mau masuk nih. Aduh, gimana ya? Teman-temanku mulai panik melihatku berkata seperti itu. Dia bilang, udah gak usah dimasukin, takut. Namun ada temanku yang penasaran juga, ingin bertanya katanya, masukin aja. Aduh, masukin gak nih? Aduh, gak kuat nih. Aduh, udah tahan aja. Takut nanti kalau masuk gak ada yang bisa ngeluarin ya. Begitu kataku. Sampainya aku berpura-pura telah mengusir perempuan itu untuk tidak datang mendekati kami. Aku yang awalnya hanya orang yang tidak pernah dilihat dan dipandang di kelas, kini menjadi orang yang selalu dikerubungi oleh teman-teman. Tidak hanya itu, bahkan guru pun ada yang tahu kalau aku katanya indigo. Dan ketika itu tidak ada hal-hal aneh sih. Dan aku masih bermain peran seperti itu hingga kelulusan sekolah. Acara perpisahan di sekolah dilaksanakan di aula. Saat itu pagi hari. Setelah semua selesai mengadakan acara, kelasku berkumpul dan ingin mengadakan perpisahan kelas yang agak beda. Beberapa orang yang memang dekat denganku bilang bahwa di hari-hari terakhir kita lulus dari sekolah ini, kita akan bikin uji nyali. Dan Cika bilang padaku, dia ingin menguji nyaliku untuk berjalan-jalan di sekolah sendirian, sambil memberitahukan ada sosok-sosok apa aja yang kulihat di sekolahku itu. Hal ini malah menjadi bumerang buatku. Aku coba cari alasan agar tidak jadi, tapi teman-temanku memaksa, bahkan dia sudah izin ke penjaga sekolah. Dan penjaga sekolah pun penasaran. Rencananya malam nanti kami akan berkumpul setelah maghrib. Dan sekitar 7:30 malam setelah Isya, aku mulai berjalan menyusuri lorong-lorong sekolah sendirian. Dan teman-temanku akan menunggu di pos depan. Dan
Dengan bantuan Zoom, aku akan memegang handphoneku untuk berkeliling, sehingga dia, Cika, dan teman-teman yang lainnya bisa melihat kondisi sekolah di malam hari dengan laptop. Sial. Nah, apa sih jadi kayak gini? Malam itu pun tiba. Aku agak gengsi dengan kata-kata teman-temanku yang sudah percaya padaku. Bahkan aku terlihat cukup pemberani. Padahal nyatanya aku tidak bisa melihat hal seperti itu dan penakut. Sudahlah. Semua persiapan sudah disiapkan. Teman-temanku termasuk Cika dan bahkan satuan penjaga sekolah pun sudah standby di depan laptop milik Cika. Setelah connect dengan Zoom, aku mulai mengarahkan kamera handphoneku ke jalan. Mulai dari lorong, depan, naik ke atas, turun ke bawah, bahkan masuk ke toilet-toilet katanya. Aku dibekali lighting, jadi akan cukup terang ketika aku berjalan, sehingga teman-temanku bisa melihatnya dengan jelas. Aku sempat beralasan bahwa, waduh, ini kita kayak gini-gini nih, marah nih yang lain-lain nih. Kayaknya mending gak usah deh, bahaya. Nanti satu-satu kayaknya bakal didatengin deh. Jika memajang wajah yang memelas, dia bilang, kan kamu berani. Kamu aja yang ngadepin. Kita kan penasaran, pengen kayak ala-ala explore. Ya, terakhir deh sebelum kita lulus dan gak pernah ketemu lagi. Sudahlah. Akhirnya aku mulai melangkahkan kakiku mengeksplor sekolahku itu. Ketika itu aku hanya berjalan sampai temanku bilang, sambil ngomong dong, dilihat ada apa aja, kamu kan indigo. Gak gitu juga konsepnya, kataku dalam hati. Dan aku pun mulai membual. Ini depan kelas ini tuh ada anak kecil ya, anak kecil Belanda nih di sini. Nah, di dalamnya ada ibunya. Terus, nah, ini pojok kanan itu dekat pohon tuh. Di situ ada kakek-kakek lagi ngeliatin. Kalian lihat nggak tuh? Nah, itu kakek-kakek tuh. Terus, nah, di ujung. Nah, ini si merah udah muncul nih di ujung tuh. Tapi dia gak berani dekat karena lampu kali ya nyala ya. Aku terus berbohong seperti itu. Teman-temanku yang mendengar percaya dan ketakutan. Sampai belum sempat naik ke lantai 2 ketika aku ada di dekat toilet perempuan, tiba-tiba aku mendengar ada suara perempuan yang menertawaiku.
Bulu kuduku langsung berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Suaranya sangat jelas dan tertawanya menyeramkan. Aku mulai panik. Aku mulai berjalan menjauh dan perlahan ingin kembali ke pos. Teman-temanku di Zoom bilang mau kemana? Masuk ke toilet. Namun suara tertawanya itu seakan mereka tidak mendengarnya. Dan aku tidak berkata apa-apa lagi saat itu. Dan tiba-tiba saja, astaga, di lorong tempat aku berjalan, aku melihat ada beberapa orang yang sedang berdiri. Sosok perempuan Belanda sedang memegang tangan anaknya. Dengan wajah yang menyeramkan. Kontan aku berlari, namun langkahku terasa sangat lambat karena kakiku sangat lemas. Meskipun dari kejauhan, namun nyata kulihat dengan jelas sosok perempuan Belanda itu. Dan sampai akhirnya tiba-tiba saja kakiku seperti ada yang menarik dan aku terjatuh. Dan ketika itu koneksi terputus. Bahkan lampu yang kupegang pun mati karena baterainya terpisah saat jatuh tadi. Dan sekelebat merah terlihat melayang dari tiang-tiang lorong. Ampun, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa cekikikan dari arah lantai 2. Dan ketika aku tengok, astaga, berdiri sesosok perempuan dengan rambut sangat panjang terurai dari lantai 2 hingga ke lapang, dengan baju merah, tangannya panjang, melihat ke arahku dan tertawa menertawaiku. Kepalaku sangat pusing saat itu dan aku tak sadarkan diri. Ketika aku disadarkan, aku sudah berada di pos satpam penjaga sekolah. Teman-temanku membangunkanku karena panik melihatku pingsan. Setelah digotong, aku coba ceritakan, ku bilang sosok si merah itu menyerangku. Ketika itu aku tidak bisa berkata-kata. Itu pertama kalinya dalam hidupku aku melihat sosok itu dengan sangat jelas. Dan sungguh aku tidak mau melihatnya lagi. Aku sangat ketakutan. Badanku bergetar. Semua lemas. Bahkan memegang gelas hangat teh pun aku tak sanggup.
Aku tak bisa berkata-kata banyak hingga akhirnya aku diantarkan oleh temanku pulang. Sampai di rumah, sosok itu terus terbayang di pikiranku. Sosok baju merah dengan rambut yang sangat panjang. Sangat menakutkan. Tidak, aku tidak akan mempermainkan lagi hal-hal seperti ini. Aku tidak mau lagi melihat. Untungnya aku sudah tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan teman-temanku yang lain. Di tempat yang baru, aku tidak ingin mengaku-ngaku lagi bisa melihat hal seperti itu. Di kampus, aku bertemu seorang teman yang memang indigo. Ketika aku tanya, apakah menyenangkan menjadi yang seperti itu? Dia bilang tidak. Bahkan jika ada kesempatan ditutup, ya lebih baik ditutup. Karena sangat tersiksa. Dan tiba-tiba temanku itu melihat ke arahku dan berkata, "Kayaknya kamu ketempelan deh." Hah? Iya, ada perempuan pakai baju merah tuh yang ikut terus sama kamu.